Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghadap tahta hadirat Tuhan. Karena kita yakin bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, menaungi sepanjang alur ibadah kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang nyata bagi kita, memimpin dan menyertai kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan dengan tema Jangan Menolak Kepemimpinan Tuhan. Dari bacaan firman Tuhan 1 Samuel pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh dilawat lagi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan dan hati kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, otoritas Tuhan atau pimpinan Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta ini adalah otoritas yang tertinggi yang harus diakui oleh seluruh manusia. Tunduk kepada otoritas Allah merupakan hal yang mutlak bagi semua manusia, karena kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Manusia tidak akan pernah bisa hidup dengan maksimal jika ia tidak tunduk kepada otoritas Allah. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Jangan Menolak Kepemimpinan Tuhan. Dengan dasar firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Dari bacaan Alkitab ini ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama-sama. Hal yang pertama adalah godaan untuk menolak kepemimpinan Tuhan. Kita akan melihat dari 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir, sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu." Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, maka ada berbagai aturan yang Allah berikan melalui Musa kepada mereka. Aturan tersebut merupakan tanda ikatan antara Allah dengan umatnya, sehingga dengannya membedakan antara bangsa Israel dengan bangsa yang lain yang ada di sekitar mereka. Aturan itu menguatkan status mereka sebagai umat pilihan Allah. Di dalam bacaan Alkitab kita setiap hari, saat ini kita sudah memasuki kitab yang terakhir dari kitab-kitab Musa, yaitu kitab Ulangan. Maka dengan sangat jelas di situ kita melihat bagaimana secara detail Allah menjelaskan kepada mereka tentang aturan dan hukum yang harus dipatuhi oleh bangsa Israel sebagai umat Allah. Pada masa itu, hukum Tuhan diperlakukan secara ketat. Setelah kepemimpinan Musa, maka diangkatlah para hakim yang menjadi pemimpin bangsa Israel. Samuel dicatat sebagai salah satu hakim yang besar
yang hidup melayani Tuhan dengan luar biasa. Namun di dalam bacaan Alkitab kita saat ini dicatat bahwa anak-anaknya Samuel yang sulung bernama Yoel dan yang kedua bernama Abia, mereka tidak hidup seperti ayahnya Samuel. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Anak-anak Samuel mencari keuntungan dari jabatan mereka sebagai hakim di Israel. Kegagalan Samuel ini membuat bangsa Israel meragukan akan warisan kepemimpinan yang diturunkan Samuel kepada anak-anaknya. Dalam situasi seperti ini belum terlihat Allah mengangkat hakim yang muda atau hakim yang baru untuk menggantikan Samuel karena ia sudah tua. Melihat situasi yang ada, maka bangsa Israel mencari solusi sendiri, bukan datang ke hadapan hadirat Allah dan meminta solusi Allah. Mereka memaksakan keinginan mereka sendiri kepada Samuel. Mereka berkata, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Ungkapan bangsa Israel ini sangat jelas menyatakan penolakan mereka akan kepemimpinan Samuel atas bangsa itu. Hal itu sangat mengesalkan hati Samuel. Dalam kondisi yang kesal seperti itu, Samuel datang di hadapan Tuhan dan ia berdoa. Bapak ibu saudara, tindakan Samuel sangat berbeda dengan tindakan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel melihat suatu situasi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka mencari solusi sendiri tanpa membawa perkaranya di hadapan Tuhan, karena godaan melihat kehidupan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka yang dipimpin melalui figur seorang raja yang terlihat secara kasat mata sangat memukau. Mereka menolak kepemimpinan Tuhan melalui hambanya karena mereka menjumpai beberapa kelemahan hamba Tuhan tersebut, namun tidak datang meminta pertimbangan Tuhan. Samuel melakukan tindakan yang berbeda. Dalam kekesalan hati ia datang dan berdoa di hadapan Tuhan, dan Tuhan menjawab doanya, bahwa yang ditolak bangsa Israel bukanlah kepemimpinan Samuel, namun kepemimpinan Allah yang seharusnya menjadi junjungan mereka. Tuhan sanggup melihat di kedalaman hati bangsa Israel yang telah tergoda dengan figur kepemimpinan raja-raja dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Mereka ingin karisma kepemimpinan yang terlihat secara kasat mata daripada taat pada perintah Tuhan melalui hambanya yang sederhana. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, bukankah kita juga pernah jatuh di dalam hal yang sama dengan bangsa Israel? Tergoda dengan hal-hal yang terlihat secara kasat mata itu indah dan baik menurut ukuran dunia ini, sehingga mencari solusi dengan cara kita sendiri untuk mencapainya tanpa melibatkan, tanpa bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Atau mungkin kita pernah seperti bangsa Israel, membicarakan kelemahan hamba Tuhan atau orang-orang yang diberikan otoritas dan tanggung jawab oleh Tuhan untuk memimpin jemaat. Kita menolak firman dan kehendak Tuhan yang disampaikan melaluinya dan membanding-bandingkan mereka dengan hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan yang lain, baik yang ada di gereja kita sendiri atau di luar gereja kita, yang terlihat secara kasat mata lebih hebat daripada hamba Tuhan itu atau pelayan-pelayan Tuhan itu. Atau bahkan secara terang-terangan kita menyinggung hamba Tuhan atau kita menyinggung pelayan-pelayan Tuhan tanpa mau memahami situasi atau kondisi apa yang sedang dialami olehnya. Bapak ibu saudara, atau mungkin juga kita hanya berdiam diri saja, namun di dalam hati kita menolak firman Tuhan. Kita mendengar, namun kita tidak mau melakukannya karena kita kesal, kita tidak suka dengan hamba Tuhan, atau kita tidak suka dengan pelayan Tuhan yang menyampaikannya. Firman Tuhan kali ini menyatakan dengan sangat jelas bahwa ketika kita menolak hamba Tuhan atau pelayan Tuhan atau orang-orang yang diberikan otoritas oleh Tuhan untuk memimpin kita secara rohani, maka kita sebenarnya sedang menolak Tuhan. Karena mereka itu di dalam kelemahan dan keterbatasannya adalah media yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada kita. Kalau ia adalah media Allah, maka ia adalah tanggung jawab Allah untuk melakukan sesuatu kepadanya jika ia tidak berkenan di hadapan Allah atau jika dia melakukan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita teladani sikap Samuel.
Ketika ia menghadapi situasi dan kondisi penolakan, ketidaknyamanan, suatu situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan, mari kita datang di hadapan hadirat Tuhan dan berdoa seperti yang dilakukan oleh Samuel. Tuhan pasti akan menjawab dan bertindak atas persoalan hidup kita. Mari kita sikapi semua godaan dunia ini dengan bertanya kepada Tuhan, apa yang sebaiknya harus kita lakukan. Kita datang di dalam doa kepada Tuhan. Dengan kita mendengar dan memahami firman Tuhan, maka kita akan tahu apa kehendak Tuhan bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan akibat dari menolak kepemimpinan Tuhan. Dari 1 Samuel pasal 8 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kuda-kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya menjadi juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dan gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan meminta kepada Samuel untuk menyatakan kepada bangsa Israel tentang konsekuensi dari pilihan mereka. Jika mereka memilih raja, maka mereka serta keturunan mereka akan kembali masuk dalam perbudakan seperti yang mereka alami di Mesir. Hanya saja perbudakan ini terjadi di dalam bangsanya sendiri oleh raja yang mereka pilih. Raja itu akan berotoritas atas mereka dan mereka wajib untuk membayar upeti seperti yang ditetapkan oleh pemerintahan raja itu. Akan hadir hierarki kepemimpinan dan perbedaan strata sosial, yaitu antara kaum bangsawan dengan rakyat jelata, disertai dengan segala konsekuensinya. Arah perjalanan kehidupan bangsa Israel akan berbeda di dalam kendali raja tersebut dan mereka harus tunduk kepadanya. Maka ketika raja tidak menjaga relasi yang intim dengan Allah, maka rakyat pun akan ikut tersesat jauh dari jalan Allah. Maka itu Allah berkata, pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu karena bangsa Israel telah meninggalkan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bukankah kita juga pernah bersikap seperti bangsa Israel? Allah menyatakan kehendaknya kepada kita melalui firman-Nya. Allah juga menyatakan tentang konsekuensi apa yang akan dihadapi oleh orang yang tidak mengindahkan firman-Nya. Kita sudah pernah mendengar dan memahami firman Tuhan, namun bersikeras menjalani keputusan atau pilihan kita sendiri. Padahal Tuhan sudah menyatakan melalui firman-Nya bahwa apa yang kita lakukan adalah kekejian di mata Tuhan. Sikap kita yang seperti itu adalah sikap yang menolak pimpinan Tuhan baginya. Akibatnya adalah kita akan diperbudak oleh iblis untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena itu penting sekali bagi kita untuk terus memperhatikan firman Tuhan, karena melaluinya Allah menyatakan kehendaknya bagi kita.
Menerima firman kebenaran berarti kita menerima kehendak Tuhan atas kehidupan kita dengan semua berkat-berkatnya. Sebaliknya, menolak firman kebenaran berarti menolak otoritas pimpinan Allah bagi kita. Dan kita akan menghadapi konsekuensi dari pilihan kita. Keputusannya ada pada pilihan kita. Yang ketiga adalah Israel bersikeras menolak kepemimpinan Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan ini kita melihat bahwa bangsa Israel bersikeras mempertahankan pilihan hatinya sendiri untuk diperintah oleh seorang raja seperti bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Mereka tidak mengindahkan teguran Tuhan melalui Samuel, dan sepertinya mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun perlu diingat bahwa konsekuensi akan mereka terima setelah mereka menjalani keputusan mereka. Penyesalan selalu berada di belakang suatu pilihan, bukan berada di depannya. Bapak ibu saudari kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kita juga bersikap seperti bangsa Israel, tetap bersikukuh pada pilihan kita. Padahal secara jelas firman Tuhan menentang apa yang menjadi pilihan kita itu. Firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa Allah tidak menghendaki apa yang telah kita pilih itu. Kadangkala dalam mencapai sesuatu hal yang kita inginkan, kita melakukan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kita sepertinya berhasil memperoleh apa yang kita inginkan tersebut. Namun firman Tuhan kali ini mengingatkan kita bahwa semua keputusan kita itu dan segala sesuatu yang kita lakukan memiliki konsekuensi. Lekas atau lambat kita akan menuai apa yang sudah kita tabur di hadapan Tuhan. Karena itu firman Tuhan hendaknya menjadi patokan, menjadi standar di dalam kita mengambil keputusan dan di dalam kita bertindak, sehingga hanya otoritas Tuhan saja yang senantiasa memimpin kehidupan kita. Jangan pernah kita menolak firman Tuhan. Jangan pernah kita menolak otoritas Allah. Biarlah hanya Allah dan kehendaknya yang memimpin kehidupan kita senantiasa. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita sekalian dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, puji dan syukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami lagi tentang otoritas Allah bagi alam semesta ini, dan bagaimana semua manusia harus tunduk di hadapan-Mu. Terlebih bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyatakan kehendak-Mu bagi kami, sehingga kami boleh dibimbing dan dipimpin oleh otoritas Allah, sehingga kami terus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari menolak otoritas Tuhan hanya karena godaan-godaan dunia ini. Kiranya hanya otoritas Tuhan yang senantiasa menaungi kami, dan kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Tuhan Yesus, kami mau menaikkan syafaat kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menyatakan kasih dan perlindungan-Mu bagi dunia ini, secara khusus bagi bangsa kami. Jauhkan kami dari ancaman virus corona yang masih merajalela. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami dalam mengelola pemerintahan negeri ini. Kiranya kedamaian, kesejahteraan, serta kemakmuran boleh kami nikmati dalam Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Gereja Kristus Bandung. Kiranya kasih dan pertolongan Tuhan senantiasa boleh kami rasakan hari lepas hari. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami, menganugerahi kami dengan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera-Mu. Bimbing dan sertai kami bertumbuh secara rohani melalui berbagai kegiatan gereja kami. Biarlah kami semua boleh hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani Tuhan. Biarlah melaluinya Tuhan, kami boleh mengalami lawatan Allah. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali di dalam kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dengan senantiasa mengarahkan hati kita kepada Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa, anugerah dan rahmat di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa kasih Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita yang percaya katakan, amin.